Selamat pagi, Miss. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan diet karbohidrat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Michael Angelis, NIM 19190071. Nama saya Diki Ardianto dengan NIM 19190047. Nama saya Eliezer Johnson dengan NIM 19190038. Nama saya Natalia dengan NIM 19190014. Yang pertama ada classification karakteristik and population. Diet karbohidrat adalah pola makan yang mengurangi makanan berkarbohidrat atau menghindari makanan yang mengandung karbohidrat tinggi guna menurunkan berat badan. Contoh makanan berkarbohidrat adalah pasta, roti, sereal, juga buah dan sayur yang mengandung karbohidrat. Pola makan diet karbohidrat ini biasanya menganjurkan konsumsi makanan yang tinggi protein dan lemak, tetapi tidak dianjurkan makanan yang berlemak karena tidak bagus untuk tubuh kita saat sedang menjalankan pola diet karbohidrat. Cara melakukan diet karbohidrat mungkin cukup sulit karena karbohidrat adalah sumber energi bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita kurang cukup mengonsumsi karbohidrat, maka bisa menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan diare yang mungkin bisa saja dialami oleh sebagian orang yang sedang diet karbohidrat. Berikut cara melakukan diet karbohidrat yang benar, yaitu dianjurkan untuk mengurangi makanan manis seperti coklat, kue, dan minuman ringan dengan gula yang berlebih. Karena jika sangat sering mengonsumsi makanan serta minuman tinggi kalori dan gula berlebihan tersebut dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Cukupi asupan karbohidrat sekitar 0-30 gram dari total porsi makan. Tambahkan asupan protein dari lemak baik yang tidak mengandung kolesterol, seperti daging, buah-buahan, untuk memenuhi kebutuhan energi. Perbanyak minum air putih, karena air putih banyak manfaatnya sehingga menurunkan berat badan dan membuang segala penyakit yang ada dalam tubuh kita. Disarankan mengonsumsi sumber karbohidrat yang lebih sehat, seperti umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan produk susu rendah lemak dengan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Serat dalam makanan tersebut dapat membantu menjaga pencernaan tetap sehat dan membuat Anda lebih kenyang lebih lama. Manfaat diet karbohidrat dalam jumlah tertentu dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi. Saat kita mengonsumsi karbohidrat, tubuh akan menyimpan di otot dan hati untuk digunakan sebagai cadangan energi. Namun bagi masyarakat Indonesia yang makanannya pokoknya nasi, konsumsi karbohidrat harian bisa jauh lebih banyak dari seharusnya. Kebiasaan makan nasi dengan lauk yang juga karbohidrat seperti kentang dan mie misalnya juga jadi penyebab asupan karbohidrat yang berlebihan. Jika cadangan karbohidrat dalam tubuh tidak juga digunakan, tubuh akan mengubahnya menjadi lemak sebagai cadangan energi. Penumpukan lemak inilah yang membuat berat badan bertambah dan jika kita bisa menjadi lebih gemuk. Dasar-dasar orang yang mau melakukan diet karbohidrat adalah mungkin sebagian orang sulit dengan diet karbohidrat, akan tetapi diet karbohidrat itu bukan tidak makan sama sekali yang ada karbohidratnya, hanya saja mengurangi asupan makanan dari karbohidrat. Apalagi kita semua orang tidak bisa lepas dari namanya karbohidrat karena itu sumber energi kita. Tapi karbohidrat ini tidak hanya pada makanan saja, tetapi pada buahan juga terdapat karbohidratnya. Siapa saja yang boleh melakukan pola diet karbohidrat? Siapapun boleh melakukan diet karbohidrat, apalagi orang yang mempunyai riwayat penyakit seperti diabetes, itu harus dikurangin nasinya karena
nasi itu juga mengandung gula. Obesitas penyakit jenisnya kelebihan berat badan, oleh karena itu harus mengatur pola diet karbohidrat agar berat badannya turun. Dan kardiovaskuler. Ini semacam penyakit jantung dalam permasalahan pembuluh darah, karena jika kita mengatur pola makan dengan baik, pembuluh darah juga ikut berjalan dengan baik. Selanjutnya outcomes. Yang pertama, pola makan diet karbohidrat selama beberapa minggu dapat menurunkan berat badan dengan penurunan asupan makanan mengandung karbohidrat. Hal ini terjadi akibat dari tubuh yang biasa menggunakan karbohidrat sebagai energi, lalu dengan penurunan tingkat asupan karbohidrat, maka tubuh membakar lemak untuk mendapatkan sumber energi. Seiring berjalannya waktu, lemak yang berkurang tentu akan menurunkan berat badan orang tersebut. Kedua, tingkat gula darah menurun. Hal ini terjadi akibat dari kurangannya asupan gula dari makanan berkarbohidrat. Ketiga, berikut beberapa anjuran jika ingin melakukan diet karbohidrat. Yang pertama ada konsumsi 100-150 gram karbohidrat per hari jika ingin mempertahankan berat badan dan menjaga kesehatan. Contohnya dengan mengonsumsi segala jenis sayuran, beberapa porsi buah sehari, dan juga karbohidrat kompleks seperti ubi, oats, dan nasi merah. Kedua, konsumsi 50-100 gram karbohidrat. Jika ingin menurunkan berat badan, contohnya dengan mengkonsumsi banyak sayuran, 2-3 buah per hari, dan porsi kecil karbohidrat kompleks. Ketiga, konsumsi 20-50 gram karbohidrat sehari. Jika ingin menurunkan berat badan dengan cepat, contohnya dengan mengkonsumsi banyak porsi sayuran yang rendah karbohidrat, beberapa jenis buah beri dan krim, dan makanan berkarbohidrat rendah seperti kacang, biji-bijian, dan alpukat. Baiklah, saya akan menjelaskan diet karbohidrat dalam 7 hari. Yang pertama, hari yang pertama pada sarapan, kita dapat memakan 1 mangkok oatmeal, 1 gelas teh hijau dengan sedikit gula dengan rendah lemak. Makan siang, 1 mangkok kecil nasi merah, 1 sup dada ayam, 1 gelas jus jambu dengan sedikit gula. Cemilan bisa diselingi dengan salad buah. Makan malam, 1 mangkok kecil nasi merah, sedikit olahan sayur, bisa juga disarankan dengan kangkung ataupun bayam, 1 mangkok kecil sup dada ayam, air putih hangat. Hari kedua, pada sarapan, kita bisa mengonsumsi 1 lapis roti tawar dengan selai, disarankan dengan selai kacang, 1 gelas teh hijau dengan sedikit gula. Pada makan siang, 1 mangkok kecil nasi merah, 1 mangkok kecil sup ikan, 1 gelas jus semangka dengan sedikit gula. Pada cemilan, bisa menggunakan salad sayuran seperti wortel, selada, mentimun, dan sebagainya. Makan malam, setengah mangkok nasi merah, 1 mangkok kecil olahan sayur hijau, dan minum 1 gelas air putih hangat. Pada hari ketiga, sarapan, 1 lapis roti tawar dengan selai coklat, 1 gelas teh hijau tawar. Pada makan siang, setengah mangkok nasi merah, 1 mangkok kecil sup daging sapi tanpa lemak, 1 gelas jus apel dengan sedikit gula, dan pada cemilan bisa memakan buah-buahan dengan ukuran sedang atau seperti buah pir. Pada makan malam, beberapa keping biskuit, dan dengan minum 2 gelas air putih hangat. Pada hari keempat, pada sarapan, 1 mangkok oatmeal, 1 gelas teh hijau tanpa gula. Pada makan siang, setengah mangkok nasi merah, sedikit ikan yang dikukus, 1 gelas jus tomat. Cemilan, dapat memakan beberapa buah pisang segar, dan makan malam, beberapa keping biskuit, 1 gelas susu tanpa lemak, dan juga 1 buah apel berukuran sedang.
Pada hari kelima, sarapan. 1 lembar roti tawar dengan selai kacang, 1 gelas teh hijau tanpa gula. Pada makan siang, setengah mangkok nasi merah, 1 mangkok sup sayuran, 1 gelas jus buah, disarankan kalau bisa buah semangka. Cemilan, bisa memakan buah dengan porsi sedikit, dan pada makan malam, beberapa jenis biskuit, dan minum 1 gelas teh hijau hangat dengan sedikit gula. Pada hari ke-6, pada sarapan, selembar roti tawar dengan meses, 1 gelas teh hijau tanpa gula. Pada makan siang, setengah mangkok nasi merah, 1 mangkok kecil capcay kuah, 1 gelas jus jambu. Dan cemilan, bisa memakan beberapa buah dengan porsi sedikit. Dan juga pada makan malam, 1 buah apel berukuran sedang, dan dengan minum 1 gelas susu hangat dengan rendah lemak. Dan pada yang terakhir, hari ke-7, pada sarapan, bisa mengonsumsi 1 lembar roti tawar, 1 gelas teh hijau dengan sedikit gula rendah lemak. Pada makan siang, setengah mangkok nasi merah, 1 telur dadar yang digoreng dengan sedikit minyak, 1 gelas jus mentimun, dan juga cemilan, 1 buah pir bisa menjadi pilihan. Makan malamnya, 1 buah apel, dan minumnya 1 gelas susu hangat rendah lemak. Selanjutnya, one day meal plans. Calculate one. Important nutrition. Sebagai contoh bisa kita ambil planning diet hari kedua. Di situ dijelaskan pada sarapan pagi, kita dapat makan 1 lembar roti tawar dengan selai kacang. Sebagaimana kita ketahui, selai kacang menurut beberapa penelitian dapat membantu menurunkan berat badan seseorang yang sedang menjalani diet. Dan untuk menu makan siangnya, kita dapat makan nasi merah yang dimana kita ketahui memiliki kadar gula yang rendah, sehingga sangat baik untuk diet. Sedangkan menu utamanya adalah sup ikan yang kita kenal sangat menyehatkan, dan jus semangka yang menyegarkan namun rendah kalori. Sekarang saya akan menjelaskan tentang SWOT analysis. Yang pertama strength. Yang pertama dapat membantu menurunkan berat badan. Yang kedua dapat memperbaiki gangguan metabolisme, diabetes, tekanan darah tinggi, serta penyakit kardiovaskular. Yang ketiga meningkatkan kesehatan jantung. Yang keempat dapat mengontrol gula darah. Lalu untuk weakness-nya, yang pertama dapat menyebabkan sembelit dan lemas. Yang kedua kekurangan nutrisi. Yang ketiga tubuh akan mengalami kelelahan, sakit kepala, bau mulut, sembelit atau diare. Lalu yang terakhir dapat menyebabkan air kencing berbau keton. Lalu untuk opportunities-nya, yang pertama dapat dilakukan oleh siapa saja dan umur berapa saja. Yang kedua dapat dilakukan jika memang diperlukan, seperti tuntutan pekerjaan. Yang ketiga bisa digunakan sebagai ajang refleksi diri. Yang keempat, jika dilakukan terus-menerus dapat membuat tubuh ideal. Yang terakhir adalah traits. Yang pertama, badan menjadi ringkih atau mudah sakit karena kekurangan karbohidrat. Yang kedua, bisa memiliki sifat tidak percaya diri. Yang ketiga, bisa malas berhubungan sosial dengan masyarakat ataupun orang yang ada di sekitarnya. Yang keempat, jika dilakukan secara berkelanjutan bisa berdampak pada stres dan emosional. Sekian dari kelompok 10. Terima kasih.